Ya ikhwan, ini semua khurafat. Kasihan mereka, antum harus ada dai yang menyuruh kepada mereka. Saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam khurafat seperti ini, harus ada dai yang menjelaskan kepada mereka, ini khurafat yang menyebabkan mereka terjebak dengan pemikiran seperti ini. Ya. Jadi orang-orang Nasara punya keyakinan bahwasanya Adam alaihissalam waktu dia makan buah kuldi, dia bersalah, maka dia berdosa. Tatkala dia berdosa diturunkan ke dunia, maka dosanya menjadi dosa turunan. Jadi dosa turunan. Timbul pertanyaan, dari mana ini semua datang? Ternyata kalau antum baca semuanya khurafat ini, filosofi ini datang dari Paulus. Siapa Paulus itu? Dalam Injil itu namanya Rasailur Rusul. Ada risalahnya Paulus, surat-surat Paulus yang Paulus tulis. Siapa Paulus ini? Paulus ini bukan muridnya Nabi Isa, bukan juga murid-muridnya Nabi Isa. Dia bukan sahabat, dia bukan juga tabi'in, paham? Dia ini seorang Yahudi yang memusuhi Bani Israel. Dia paling benci kepada Masihiyin, paling benci kepada pengikut Nabi Isa. Bahkan dia sebutkan dalam risalahnya, dia selalu menyiksa orang-orang pengikut Nabi Isa. Sampai suatu hari dia berjalan dengan tujuan untuk menyiksa Bani Israel, pengikut Nabi Isa, tiba-tiba Tuhan Yesus datang mengangkat dia sebagai seorang rasul. Ya ikhwan, ini semua khurafat. Kasihan mereka, antum harus ada dai yang menyuruh kepada mereka. Saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam khurafat seperti ini, harus ada dai yang menjelaskan kepada mereka, ini khurafat yang menyebabkan mereka terjebak dengan pemikiran seperti ini. Ya. Yang Yesus ajarkan tidak ada cerita dosa waris, tidak ada cerita Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, tetapi ketika berubah ke dalam surat-surat Paulus bilang, kalau kamu tidak percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tidak selamat. Sekarang pertanyaannya, Paulus ini punya otoritas dari mana untuk membatalkan hukum Taurat? Sedangkan Taurat yang menurunkan siapa? Tuhan yang Maha Esa. Taurat yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel dibatalkan oleh seorang Paulus. Paulus itu, nah ini sejarahnya. Mohon maaf Bu kalau saya belum cerita Paulus. Paulus itu adalah juga sebenarnya orang Yahudi, tapi dia blasteran Bu. Orang Yahudi atau bangsa Israel itu kan ada 12 suku Bu, ya macam-macam sukunya. 12 suku bangsa Israel ini adalah anak daripada Nabi Yakub alaihissalam sebenarnya. 12 suku ini yang disebut dengan Bani Israel, ya. Paulus berasal dari Bani Israel juga, dari suku Benyamin, ya. Ayahnya seorang suku Benyamin, ibunya ibunya itu dari Tarsus, Yunani, ya. Berarti Paulus adalah orang blasteran, berarti separuh Israel, separuh Yunani. Kemudian Paulus ini juga pernah menjadi warga negara Romawi. Ketika dia menjadi warga negara Romawi, dia pernah bersama-sama dengan tentara-tentara Romawi mengejar-ngejar pengikutnya Yesus, memenjarakan, membunuh, menyiksa gitu. Pekerjaan Paulus sebelum dia mengaku bertobat. Kemudian pada suatu ketika Paulus ini melakukan perjalanan ke Damsyik.